Rumah Sakit Unjani adalah rumah sakit swasta yang didirikan pada tahun 2024 yang berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Rumah sakit ini sedang mengalami peningkatan pasien rawat jalan sehingga menumpuknya anggota keluarga di loket pendaftaran dan terjadinya keterlambatan dalam pelayanan. Beginilah situasi di Rumah Sakit Unjani saat ini. Nurse Wichida selaku kepala perawat mendapati laporan dari perawat jaga mengenai keluhan pasien atas kecepatan pelayanan di Rumah Sakit Unjani. Selanjutnya Nurse Wichida melaporkan masalah tersebut kepada kepala instalasi untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Setelah berdiskusi, Dr. Sinar selaku kepala instalasi melakukan koordinasi dengan pimpinan rumah sakit untuk selanjutnya dilakukan rapat untuk mendiskusikan solusi menangani keluhan tersebut. Dikarenakan Dr. Teddy sedang berada di luar kota, maka rapat dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara hari ini sesuai agenda yang sudah kita rencanakan bahwa pagi ini kita akan melaksanakan meeting untuk mendiskusikan mengenai permasalahan yang ada di rumah sakit ini, yaitu keluhan mengenai kecepatan pelayanan di unit rawat jalan. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Sinar, saya persilahkan untuk menyampaikan kondisi saat ini. Baik, terima kasih Bu Sonia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Dr. Teddy. Ya, pagi Dokter Sinar. Mohon izin ini Dok menyampaikan situasi terupdate saat ini berdasarkan informasi dan evaluasi yang kita dapatkan di lapangan di rumah sakit. Ini ditemukan beberapa permasalahan komplain mengenai kecepatan pelayanan di dalam rawat jalan, mulai dari waktu tunggu pendaftaran, pemeriksaan dokter, sampai penerimaan obat ini, Dok. Ya, betul sekali, Dok. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Sinar bahwa beberapa pasien di rumah sakit kita ini mengeluh adanya pelayanan yang lambat dari unit rawat jalan. Dan LOS yang semakin lama bisa mencapai 3-4 jam. Baik, Dok, ingin menambahkan bahwa pasien itu biasanya sekitar 60-70 pasien dalam sehari, tetapi 2 hari terakhir ini terjadi peningkatan yaitu sekitar 100-110 pasien. Oke, terima kasih Dokter Sinar, Ibu Wida dan Teh Anissa juga ya di pendaftaran. Kalau untuk sekarang kondisi di lapangan seperti apa ya? Ini kondisi yang kita dapatkan, Dok, setelah kita evaluasi, penumpukan ini masih terjadi, Dok. Ini dikarenakan karena jumlah pasien yang berdatang ini bertambah, Dok. Yang dari hari kemarin sampai sekarang cukup signifikan. Jadi pendaftaran kita di poli rawat jalan maupun di farmasi ini terjadi penumpukan, Dok. Oh, seperti itu ya. Penumpukan ini mungkin efek dari ini ya, mungkin Dokter Sinar, dari rumah sakit sebelah ya yang sudah tidak kerjasama lagi dengan asuransi itu ya. Sepertinya begitu, Dok. Karena ini pasien-pasien yang datang sekarang ini saya lihat baru mendaftar ini di rumah sakit kita. Oh, jadi kebanyakan sekarang kondisinya banyak pasien baru berarti ya ke rumah sakit kita ya yang datangnya ya. Ya, begitu, Dok. Oke. Tadi untuk LOS-nya jadi 3-4 jam. Ya, kalau nggak salah ya, saya dengar. Iya, Oke, iya wah betul ini sekali, Dok. udah sangat ini jauh ya, jauh banget gitu dari standar di rumah sakit kita gitu. Yang sebelumnya kan di rumah sakit kita sendiri untuk LOS itu dirawat jalan paling lama 1 jam ya. Tapi dengan adanya peningkatan jumlah pasien,
ini bisa sampai 3 sampai 4 jam gitu. Tapi kalau untuk kondisinya udah berapa hari nih kira-kira? Kurang lebih udah 3 harian ini sih dok. Terus yang paling banyak itu terutama di poli penyakit dalam ya. Mhm. Kemudian ada juga di penyakit jantung sama saraf. Dalam jantung saraf ya. Oke. Eh, kalau dibiarkan juga tidak baik juga ya, tidak sesuai dengan moto rumah sakit kita ya kan, dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga kecepatan pelayanan gitu. Paling Betul. gini, sementara ini kan untuk di rumah sakit kita untuk pelayanan poli sendiri kan sudah tersentralisasi di lantai 2 ya. Nah, kira-kira Dokter Sinar memungkinkan nggak ya kalau misalkan kita pindahkan nih salah satu poli, entah itu misalkan poli dalam atau saraf ke lantai 3 tuh. Kalau nggak salah ada kan ya ruangan yang belum terpakai tuh di dekat ruang meeting di lantai 3 gitu. Kira-kira memungkinkan nggak nih kalau di lapangan seperti itu, Dokter Sinar? Eh, Menurut saya setuju sekali dok dengan arahan dokter ini supaya yang di lantai 2 bisa berpindah, nanti pasien-pasiennya bisa tercover dengan kita memisahkan loket pendaftaran. Nah ini saya rasa kalau arahan dokter ini bisa kita terapkan, kemungkinan waktu pelayanan kita itu akan lebih cepat. Saya juga mungkin akan koordinasi dengan teman-teman di rumah sakit supaya bisa mempercepat proses pemindahan poli ini. Begitu dok. Boleh, 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 Dokter Sinar. Paling itu sementara nih, Dokter Sinar untuk kita cari minimal jalan ini gitu ya, jalan evaluasi sama jalan keluarnya gitu untuk kondisi yang penumpukan antrian ini gitu. Soalnya kalau dibiarkan seperti ini terus, wah saya takutnya berimbas juga nih ke efek pelayanan di rumah sakit kita gitu. Karena kan kita tetap mengedepankan itu balik lagi nih, kenyamanan pasien, kemudian eh, kualitas pelayanan juga gitu. Sedangkan kalau misalkan kita terus-terusan tidak ada solusi nih untuk penumpukan pasien ini ya bisa jadi itu bakal berpengaruh nih gitu. Paling itu sih Dokter Sinar saya titip aja nih untuk sementara untuk apa? Memindahkan nih salah satu polinya bukan di lantai 2 nih biar terpecah gitu ya untuk pelayanan polinya minimal kalau nggak poli dalam bisa lah poli saraf gitu paling nanti bisa dikoordinasikan juga nih dengan teman-teman bagian sarana prasarana gitu agar disiapkan nih untuk di lantai 3-nya untuk poli alihannya gitu. Terus ya saya juga titip nih di teman-teman gitu kalau misalkan memang selama nanti pada pelaksanaannya ditemukan kendala lain, bolehlah sambil kita apa berinfo lagi gitu ya ke saya boleh langsung nggak apa-apa langsung aja soalnya saya juga kan kebetulan masih di luar kota nih jadi nggak bisa langsung mantau gitu jadi saya sementara titipkan eh, apa di rumah sakitnya ke dokter Sinar kalau misalkan nanti ada kendala atau seperti apa boleh nanti langsung hubungi saya aja ya dokter Sinar ya paling itu sih ya. Atau enggak dari teman-teman Baik, yang lain ada masukan atau seperti apa kira-kira? ya baik dok. Terima kasih ya atas arahannya ini supaya bisa kita laksanakan dan juga permasalahan ini bisa selesai dan mohon maaf juga dok mengganggu waktunya dokter di luar kota ini karena ini Hmm? sangat mendesak sekali dok harus ada solusi buat kita di rumah sakit. Iya, nggak apa-apa. Dokter Sinar justru bagus nih kita harus langsung memitigasi nih resikonya gitu. Takutnya kalau misalkan memang kita tetap biarkan seperti ini kondisinya, nanti malah berpengaruh ke kualitas pelayanan di rumah sakit kita juga ya. Saya tetap titip juga pesan ke teman-teman di rumah sakit sesuai dengan moto nih rumah sakit kita kenyamanan
kemudian kualitas layanan juga untuk pasien kita tetap utamakan ya. Seperti itu paling sementara ya. Baik, baik dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih, Dok. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dr. Teddy atas arahannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya, Terima sehat-sehat. kasih Dr. Terima Teddy, kasih. Dr. Terima kasih, Sinar. Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Kesimpulan. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Dr. Teddy yaitu gaya kepemimpinan inovatif dan situasional. Gaya kepemimpinan inovatif fokus pada pemimpin yang mendorong kreativitas dan perubahan melalui ide-ide baru, sementara gaya kepemimpinan situasional menekankan penyesuaian gaya kepemimpinan berdasarkan situasi yang dihadapi. Keduanya saling melengkapi, dengan pemimpin yang inovatif bisa lebih fleksibel dan adaptif sesuai kondisi untuk mencapai hasil terbaik.